dalam rangka HUT ke-80 TNI, kita akan membahas lebih dalam mengenai peran TNI, alutsista yang dimiliki hingga tantangan pertahanan di tengah kondisi geopolitik global. Bersama kita pagi ini di Studio Metro TV, pengamat militer Anton Ali Abbas telah hadir untuk mengulasnya bersama kami. Bang Anton, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jose. Terima kasih loh sudah berkunjung kembali lagi kita membahas seputar pertahanan militer ini kan. Benar, Mas Jose. Mas Anton, kita mulai dari tema dulu yang diangkat tahun ini ya. Kita melihat bahwa temanya ini TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Anda sebagai pengamat militer, kenapa slogan ini tuh yang diangkat untuk tahun ini? Ya, karena memang biasanya setiap tahun itu kan berubah-ubah ya. Jadi setiap momen biasanya berubah-ubah dan tahun ini memang kelihatan bagaimana TNI ingin kembali menanamkan persepsi bahwa TNI itu sama rakyat tidak bisa dipisahkan. Bukan langsung bilang TNI rakyat, biasanya manunggal TNI rakyat dan lain-lain, tapi langsung bilang TNI rakyat. Kedua, Indonesia Maju, tentu saja ini biar satu garis dengan apa yang dicanangkan dan juga itulah bahasa yang digunakan di dalam pemerintahan kali ini, jadi Indonesia Maju. Jadi dengan kata lain slogan kali ini itu untuk menjaga relevansi bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebenarnya sejalan dengan payung besarnya pemerintahan hari ini. Itu sih. Mas. Bang Anton, kita melihat 80 tahun ya usia TNI kita. Anda sebagai pengamat militer, perkembangannya itu seperti apa? Roadmap dari jangka panjangnya dari awal berdiri sampai saat ini sudah mengarah ke yang lebih baik atau belum? Jelas kalau ditanya apakah ada perkembangan? Ada perkembangan, gitu ya. Ada perkembangan itu satu. Kedua, dan ketika misalnya kita bicara Pak Prabowo, kan Pak Prabowo sebenarnya sudah ikut campur kembali ke TNI itu kan dari tahun 2019 ketika beliau memimpin Menteri Pertahanan ya. Jadi Menteri Pertahanan kemudian jadi Presiden. Ada banyak hal progres yang dilakukan. Kita misalnya dari 2010 kan tadinya kita kenal ada nama istilahnya adalah MEF. Ya kan, Minimum Essential Forces. Kalau sekarang bilangnya adalah OEF, Optimum Essential Forces. Jadi ada berubah. Ada penambahan, ada sejumlah penambahan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat khusus di eranya Pak Prabowo dari 2019 sampai sekarang, memang saya melihatnya ada dua kecenderungan yang dilakukan. Jadi ketika kita bicara modernisasi, modernisasi itu tidak hanya bicara tentang penambahan aset baru, tapi bagaimana juga meningkatkan perhatian terhadap perawatan. Gitu. Ini yang memang seringkali ketika duit kita terbatas kan kita harus buat skala prioritas, gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya lebih banyak ketika bicara tentang di sebelumnya era Pak Prabowo lebih banyak untuk kita nambah, gitu. Dan yang ngomong tentang harwatnya menjadi kurang. Nah, ketika di era dari 2019 sampai ke sini itu kemudian mulai atensi terhadap perawatan dan pemeliharaan udah mulai dinaikin. Bahkan ada badan khusus ya katanya. Ada badan khusus pasca dari Undang-Undang TNI yang baru. Kemudian dari yang namanya Baranahan, kemudian Balokhan. Gitu. Jadi apa yang nanti kita akan lihat, apa yang kita nanti terlibat, ada 116 untuk dari heli, pesawat. Ini secara spesifik. Itu apa yang menunjukkan bahwa ini adalah indikasi awal kerja keras yang dari 2019 loh. Gitu. Ini yang sebenarnya karena ketika kita bicara TNI itu, apalagi tadi dibilang, ini ada ngomong geopolitik dan lain, itu kan ada harapannya lah ada efek gentar. Iya kan? Tapi sebelum kita bicara efek gentar, orang kan selalu ini total aset kita segini. Apakah itu menimbulkan efek gentar? Enggak. Yang akan menimbulkan efek gentar adalah ketika kita bicara tentang readiness, kesiapan. Ya, jadi ada aset belum tentu dia bisa digunakan. Digunakan belum tentu siap perang. Gitu. Nah, yang harus ditujukan itu adalah apakah semuanya ini siap perang? Yang hari ini yang bisa kita akan lihat itulah yang ini ada di gambar itu kan menunjukkan bahwa ini kita ingin menunjukkan bahwa kesiapan secara sisi operasional sudah mulai ada peningkatan. Ini yang ketika harapan saya adalah ketika memang nanti kita akan ingin bergerak maju, maka semua yang siap operasional harus siap perang. Bang Anton, selama beberapa segmen ke depan kita akan mengelaborasi poin awalan kita tadi dan kita sekarang ingin ajak pemirsa dan Bang Anton untuk melihat situasi langsung yang berada di wilayah Monas nih. Bang Anton, kalau dari perjalanan Anda sebagai pengamat militer, ini tuh yang paling khas daripada peringatan HUT TNI itu apa aja sih Bang Anton? Yang khasnya tentu pertama adalah defile. Tentu ya, defile ya. Defile satu. Display. Karena display ini kan sebenarnya dari bulan lalu sudah ada ya, bulan lalu udah ada gitu. Lalu kemudian
Karena display itu seringkali orang, ini ngapain sih harus ada display? Ya bagi saya ini adalah bentuk komunikasi dari TNI kepada publik bahwa uang yang dibelanjakan ini loh ada barangnya, gitu ya kan? Karena publik juga kan butuh tahu bahwa sebenarnya ada atau enggak ada barangnya, gitu ya kan? Itu. Dan itu bagi saya orang kemudian banyak, apalagi ini masyarakat ya, masyarakat itu senang untuk duduk, naik di atasnya dan lain-lain gitu. Itu sangat-sangat menikmati. Jadi ini makanya kemudian slogan yang kata ini rakyat, ya ini pengen nunjukinnya gitu ya. Dan belum lagi atraksi-atraksi. Ya, bagi saya itu yang memang khas yang seringkali masyarakat tunggu. Dan tidak hanya untuk memperlihatkan kemana uang dibelanjakan untuk kebutuhan alutsista kita, di sisi lain juga sebenarnya masyarakat sepatutnya penasaran juga dengan pengembangan dari industri dalam negeri itu ya, Bang. Betul, industri pertahanannya. Ini yang memang tentu yang kita tunggu-tunggu ya, bahwa jor-jorannya kita gitu untuk beli alutsista yang mahal-mahal ini kan harapannya juga berdampak terhadap sisi ekonomi. Persis. Gitu ya. Jadi ini yang memang pemerintah dari awal ketika masa transisi gitu ya di Bappenas mencoba untuk menghitung dan mendorong skenario serta formulasi kayak apa. Jangka panjangnya ya? Minimal jangka menengahnya nih. Kalau misalnya kita bicara jangka panjang 20 tahun di RPJP, kan itu harus ada steppingnya. Tapi bagaimana di stepping pertama di era Pak Prabowo ini, jejaknya itu sudah mulai disiapkan, fondasinya gitu, roadmap-nya gitu. Jadi bagaimana ketika kita bicara jor-joran memang ada impact-nya ke dalam. Gitu. Tapi di sisi lain dia akan berimpact kalau misalnya industri kita juga siap. Tapi industri siap itu kan juga membutuhkan suntikan dana dan lain-lain. Gitu. Nah, dan jangan sampai juga ketika industri itu sudah membangun, lah kemudian demand dari sisi TNI-nya nggak ada, gitu. Nah ini kan juga saling berkelainan satu sama lain ya. Ini yang memang mau tidak mau harus disiapkan, harus direncanakan dengan baik. Gitu. Karena bagaimanapun juga ketika budgetnya terus naik kan harapannya dia bisa berdampak terhadap sisi ekonomi. Gitu. Nanti kita juga akan membahas mengenai hal tersebut ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.